Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan komunitas Padang Masar. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Roni Versal yang akan memandu jalannya diskusi pada sore yang syahdu ini dengan topik yang tentunya sangat menarik, yaitu berbicara tentang kekerasan terhadap perempuan. Yang kita pertanyakan entah sampai kapan kekerasan terhadap perempuan ini akan berakhir. Tentu dengan berbagai fenomena yang hari ini yang terjadi di Indonesia. Namun saya tidak sendiri, saya ditemani dengan aktivis-aktivis hebat. Ada Mbak Rina yang kemudian nanti akan mengupas persoalan kekerasan terhadap perempuan. Dan juga ada Mbak Ayu yang juga akan berbicara tentang penanganan terhadap kekerasan seksual. Yang pertama begini, Mbak Rina sama Mbak Ayu ya. Jadi kita melihat fenomena hari ini, kekerasan seksual ini sangat marak terjadi di Indonesia. Dan saya lihat itu nggak hanya kemudian terjadi di masyarakat umum, bahkan juga melibatkan institusi pendidikan dan berbagai institusi lain dalam persoalan kekerasan seksual ini. Jadi gimana sebenarnya Mbak Rina melihat fenomena persoalan kekerasan seksual ini, Mbak? Aduh. Saya boleh nyapa dulu nggak? Boleh, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman semuanya. Kayaknya baru pertama kali ya saya hadir di Padang Masar podcast ya. Podcast. Apa Mas jargonnya Mas? Padang Masar podcast. Maju. Maju dan jaya. Maju gitu ya. Iya. Oke, emang menarik sekali ya kalau kita membahas tentang perempuan ya. Apalagi sekarang tuh kayak kasusnya semakin bermunculan, semakin viral gitu ya. Masa pandemi awal-awal dulu yang muncul itu tentang kekerasan dalam rumah tangga. Yang biasanya Komnas Perempuan itu biasanya mencatat ada ya udah tergolong banyak sih, tapi memang katanya ada penurunan di tahun 2019 gitu ya. 2020. Ternyata itu bukan gara-gara karena nggak ada kasus, tapi kayak aduannya itu terbatas karena gitu. ada awal pergantian kan. Maksudnya karena dulu langsung terus ada pembatasan, ada pandemi dan lain-lain, jadi yang nggak banyak yang bisa ini diadukan. Nah itu ternyata berlangsung sampai saat ini. Akhirnya orang-orang semakin beradaptasi dengan kondisi saat pandemi. Banyak yang mulai menggunakan sosial medianya untuk bercerita, bersuara, kemudian mengadvokasi beberapa kasus-kasus gitu. Akhirnya semakin berani orang-orang untuk menyuarakan ya. Kalau misalkan ngomongin kekerasan seksual nggak ada habisnya ya. Kita bahkan sebagai perempuan sendiri ya yuk ya kayak merasa nggak ada ruang aman ya. Kayak kita mau keluar aja tuh masih ada kesempatan untuk kita dilecehkan, bahkan dimanapun ya, bukan hanya di jalanan, di tempat kerja ataupun di ruang ibadah. Bahkan terakhir kan kasus yang paling mengerikan ada pondok yang salah satu pondok bukan hanya di Jawa Barat, bahkan di Jombang juga. Jadi kayak kasihan banget gimana nanti ke depannya perempuan ini bisa terlindungi kalau misalkan semuanya itu tetap tidak bisa semuanya tidak bisa melindungi gitu, tidak bisa saling menjaga antara laki-laki dan perempuan. Itu juga tidak saling memanusiakan. Bukan hanya masalah tentang mereka harus mengontrol hawa nafsunya ya. Kalau misalkan mereka bisa bersikap atau menganggap kita manusia, harusnya kan itu tidak sampai terjadi hal yang seperti itu. Baik, Mbak Rina. Jadi selama ini kegiatan Mbak Rina dalam persoalan mengkritisi istilahnya kekerasan seksual yang marak, nanti sebelum ke Mbak Ayu ya. Ini kira-kira apa saja yang sudah Mbak Rina lakukan selama ini? Nah, kebetulan saya di pimpinan wilayah Nasya atau Aisyah Jawa Timur dan bidang saya di sosial. Memang biasanya untuk pengaduan tuh ke kami sempat kesulitan ya, bahkan di setingkat wilayah pun ya memang sih personilnya ada di beberapa daerah, tapi ketika ada aduan itu nggak bisa langsung kita tangani langsung, karena kan misalkan saya di Malang, teman saya ada yang di Gresik, ada yang di Surabaya, Trenggalek dan lain-lain, tapi aduan itu bisa jadi dari Pasuruan. Sehingga butuh orang-orang yang ada di sana sebenarnya untuk kasus pendampingan sendiri. Sedangkan mereka yang mengadukan biasanya itu dalam posisi terancam. Mereka yang mengadukan juga dalam kondisi psikologis yang kurang bagus, sehingga syukur-syukur mereka tuh bisa menceritakan kasusnya melalui WhatsApp. Bahkan mereka untuk telepon tuh biasanya ketakutan, jangan-jangan nanti waktu telepon gimana gitu kan, nggak bisa fokus di obrolannya. Tapi kalau di WhatsApp kan bisa sambil ngamatin yang lain gitu. Nah itu yang menjadi
konsen kami gitu loh, keprihatinan itu ya. Kami juga terbatas, mungkin di lembaga-lembaga lain juga banyak aduan yang sama tapi belum bisa mengeksekusi karena jauhnya jarak seperti itu. Kami juga sudah berupaya untuk melakukan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait seperti di kampus gitu, tapi ya kami sempat kaget ternyata nggak serta-merta langsung diulurkan tangan ayo kita kolaborasi gitu loh. Ternyata di lembaga-lembaga pun tuh ada yang tidak berani. Saya bisa menyimpulkan itu tidak berani sih, karena resikonya sangat besar. Karena bisa jadi orang itu dalam incaran suaminya dan hubungannya dengan nyawa, bisa jadi itu nggak semua orang tuh berani untuk mengambil alih untuk menyelamatkan dia. Nah tapi berbagai upaya sih tetap kita lakukan ya, termasuk pengontrolan mereka terus atau solusi-solusi terbaik gitu, sampai akhirnya kita juga akhirnya membuat untuk paralegal lo jadi promosi nih. Kami tuh sampai kepingin akhirnya kenapa kita bentuk workshop paralegal itu, kita membuka kesempatan buat siapa aja bisa menjadi orang yang akan mendampingi korban kekerasan. Itu kan butuh ya. Mungkin sekarang karena sudah banyak yang bersuara, sekarang kita butuh orang yang bisa mendampingi mereka, bisa mendampingi tahapannya gimana, tahu apa perilaku yang tepat untuk mendampingi korban seperti apa, apalagi sampai kasusnya masuk di jalur hukum seperti itu. Nah itu yang perlu kita siapkan. Mungkin. Jadi kita sama-sama lah siapa aja yang mau mempersiapkan diri untuk menjadi paralegal itu kita tampung aja. Oke. Baik, pemirsa Padang Masar ya. Jadi di sini juga ada Mbak Ayu. Kebetulan Mbak Ayu ini juga seorang, saya lihat ya di akun media sosialnya, beliau ini adalah influencer yang juga banyak followernya kira-kira begitu. Dan saya pikir juga bersentuhan juga dengan barangkali story-storynya perempuan yang istilahnya hari ini juga mendapat dampak atau kemudian justru mereka yang mengalami kekerasan seksual. Bagaimana kemudian Mbak Ayu melihat fenomena ini, khususnya misalnya yang di media sosial, yang berbasis media dan seterusnya, Mbak Ayu? Oke, terima kasih Mas Roni ya, dan juga teman-teman semua. Tadi sebenarnya sudah banyak ya dijelaskan oleh Mbak Rina, tapi mungkin saya lebih perspektifnya ini ya, mungkin kalangan mahasiswa atau orang-orang yang bersentuhan langsung dengan aku di media sosial gitu kan. Nah sebenarnya mungkin menambahi ya dari Mbak Rina tadi, kalau kita ngomongin tentang kasus kekerasan seksual ini miris dan juga sangat gemes banget kalau kita lihat, karena memang adanya kasus kekerasan dan semakin meningkatnya kasus itu dikarenakan memang masyarakat kita itu masih sangat memandang perempuan itu sebagai objek gitu kan. Artinya ya perempuan itu seakan-akan boleh gitu loh dijadikan sebagai objek pelampiasan seksual gitu kan, karena masyarakat kita masih menganggapnya perempuan itu ya second sex atau ya hanya sebagai objek aja. Nah kemudian masalah yang selanjutnya adalah rape culture atau normalisasi adanya kekerasan seksual itu gitu ya Mbak Rina ya. Jadi kayak ada orang yang menganggap bahwa ini tuh bukan masalah yang besar, padahal ini masalah yang besar, bahkan bisa sampai mengancam seseorang ya kan, mengancam kehidupan dia, mempengaruhi psikologinya dia, mentalnya dia. Bahkan orang-orang yang pernah mengalami pelecehan atau kasus kekerasan itu dia mengalami krisis kepercayaan diri semasa hidupnya. Dan saya tuh sering banget ya ketemu dengan teman-teman seperti itu, bahkan saya juga mengalami. Mas Roni dan teman-teman semua, jalan ya, misalkan di jalan dari RT 1 ke RT 5, setiap kali kita melewati sekelompok laki-laki ya, kita tuh merasa nggak aman. Karena dari kecil kita sudah terbiasa dilecehkan, misalkan di sweet-sweetin ya kan, di mbak-mbak, di catcalling ya istilahnya, kita menganggapnya catcalling. Nah sehingga akhirnya ketika kita melihat laki-laki yang kita nggak kenal, kita tuh takut. Dan saya juga heran ya, saya tuh padahal sudah banyak mendapat edukasi ya, mungkin dibandingkan dengan teman-teman yang tidak mempunyai akses gitu ya untuk belajar kesetaraan gender misalkan, tapi saya pun tidak bisa damai gitu loh dengan masa lalu saya yang mengalami kekerasan seperti itu. Nah itu yang terjadi di masyarakat. Kemudian yang terakhir adalah victim blaming atau menyalahkan korban, dan ini parah banget sih menurutku ya, karena lagi-lagi bukan yang difokuskan itu bukan menangani pelakunya, menghukum pelakunya, tetapi justru korbannya ini dijadikan sebagai pelaku atau disalahkan. Misalkan cewek gitu kan keluar malam, kemudian tiba-tiba diperkosa. Yang disalahkan adalah ceweknya, kenapa kamu kok keluar malam gitu. Padahal harusnya ya pelakunya yang dihukum, bukan si ceweknya ini. Itu kan namanya victim blaming, udah
korban, disalahkan pula, dan itu masih ada di masyarakat kita. Saya pandang seperti itu sih. Itu dulu mungkin pertanyaannya. Saya tambahkan juga, emang orang tuh mikirnya kayak orang udah pacaran tuh mau gitu loh diperkosa semuanya. Kan enggak juga ya, orang mau pacaran berarti mau untuk dilecehkan, kan enggak juga ya. Betul. Maksudnya kan itu juga orang tuh udah kayak ya salah sendiri pacaran gitu. Nah itu sering banget sih. Dan di media sosial ya, kita masuk ke media sosial tadi kan, kekerasan berbasis gender online yang sekarang kan difasilitasi oleh teknologi. Dulu nggak ada mungkin sebelum adanya teknologi, tetapi sekarang semua orang udah sudah terbiasa dengan teknologi, bahkan nggak bisa lepas. Akhirnya kasus kekerasan berbasis gender itu kini beralih ke online. Nah yang sering terjadi adalah karena netizen ini sering ceplas-ceplos ya, dan nggak punya perasaan mungkin ya. Akhirnya mereka sering kan ngerosting di media sosial, dan itu salah target. Misalkan korbannya yang disalahkan di komentar-komentar yang buruk gitu kan. Saya sering banget melihat dan berdebat ya di komentarnya orang, meskipun saya nggak tahu itu siapa, tapi kadang-kadang saya gemes dan pengen komen aja. Misalkan ada yang kasus gitu kan, dulu pernah salah satu aktivis gitu kan di salah satu organisasi, ya itu tadi organisasinya melarang pacaran gitu kan. Kemudian terjadi kemudian mereka pacaran, tapi memang organisasinya nggak boleh. Nah akhirnya terjadilah kasus kekerasan atau pemerkosaan ini. Pemerkosaan kah dulu? Pelecehan. Nah yang disalahkan justru si korbannya. Kenapa kamu kok mau pacaran sama dia? Kenapa kamu kok berdua-duaan kayak gitu? Itu masyarakat kita udah harus mulai aware sih, dan mulai mendidik diri sendiri ya, karena memang sekarang akses untuk belajar tuh udah banyak banget, tinggal kemauan kita aja gitu kan untuk menghentikan istilahnya mentalitas patriarki. Karena patriarki itu mentalitas teman-teman ya, bukan laki-laki, bukan perempuannya. Perempuan pun bisa patriarki, laki-laki juga apalagi gitu kan. Nah makanya itu patriarki adalah mentalitas yang harus kita hentikan. Ini kalau mau salah-salahan ya, orang tuh bisa aja kayak gitu, itu kasusnya kan hubungan sesama ya pacar lah itu ya. Nah sekarang kasusnya udah kebukti banyak, ustadz aja ngelakuin, bahkan orang tuanya. Ada kan orang tua? Ada. Orang tua sendiri yang memperkosa anaknya, itu kan berarti kan pikirannya emang yang harus kita evaluasi tuh, bukan masalah hubungan lagi itu. Bukan masalah relasinya, karena memang apapun relasi kita dengan pasangan ya, itu nggak berhak, itu nggak ada satupun orang yang berhak dilakukan secara kasar dan dilecehkan. Apapun relasinya. Nah dalam keluarga aja, dalam hubungan suami istri aja ada kan. Kayak pemerkosaan dalam hubungan keluarga itu loh. Suami istri loh. Dan itu mungkin bagi ibu-ibu yang masih konvensional tuh mesti nyalahin loh. Halah mbak, orang hubungan ya hubungan aja. Sampai ada kan ustadz bilang, ya merem-merem aja kalau misalkan nggak mau atau capek katanya. Gimana? Iya. Jadi sebenarnya ada memaksakan kehendak dari pihak laki-laki maupun pihak perempuan dalam hal istilahnya berhubungan, kira-kira seperti itu. Jadi memang masih dipertanyakan juga, kok rupa-rupanya ruang aman ini yang hilang ini nggak hanya di dunia nyata tapi juga di dunia maya juga hilang ya kan, seperti itu. Kira-kira ya Mbak ya, kalau kita pengen meminimalisir nih istilahnya kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual bagi ruang maya maupun di dunia nyata, itu kira-kira apa Mbak yang bisa kita lakukan? Kalau menurut saya emang berat banget ya itu ya, karena masalah kultur patriarkis yang membentuk mental patriarkis itu emang jauh-jauh tinggalan dari nenek moyang. Bahkan bukan hanya adanya Islam berdiri pun itu kan udah ada ya. Kayak dulu emang perempuan juga kehadirannya sebelum waktu zaman jahiliyah juga harus dibunuh gitu kan, dianggap sebagai aib. Ya gimana orang mikirnya dia jadi korban pelecehan seksual terus melahirkan anak itu dibilang aib, padahal dia adalah korban gitu kan. Nah itu yang nggak sampai sekarang belum terselesaikan gitu. Kayaknya semua pihak itu memang harus bergerak, bukan hanya ya aktivis, ya pelajar, ya mahasiswa, semuanya, organisasi masyarakat, udah lembaga pendidikan, tempat kerja, harus semuanya itu paling nggak menerapkan aturan-aturan yang bisa meminimalisir mental patriarkis lah. Paling nggak tuh ya mohonlah di tempat-tempat kerja juga itu bilang saling menghargai antara laki-laki dan perempuan, tidak melakukan catcalling gitu kan. Itu kan sangat meresahkan ya. Bahkan kalau misalkan aturan itu diberlakukan tuh saya kira kinerja para perempuan tuh bakal bisa meningkatkan kapasitasnya kok ya. Bakal bisa benefit ke kerjaan tuh juga bakal lebih tinggi gitu, lebih banyak. Begitu juga dengan lembaga pendidikan, orang-orang atau perempuan-perempuan yang belajar di sana juga pun
akan merasa lebih tenang, lebih bisa memaksimalkan kemampuannya gitu. Kalau misalkan sekarang dikit-dikit catcalling, dikit-dikit dilecehkan, itu kan jadi merusak. Dan yang paling penting lagi kayaknya emang butuh aturan dari pemerintah untuk disahkan RUU TPKS ya. Sayang sekali kayaknya sekarang gagal lagi ya. Iya. Padahal tuh laporan dari Kemen PPA katanya setiap 2 jam itu hampir ada 2-3 laporan kasus kekerasan perempuan loh. Itu kan kayak miris banget, kayak nggak aman banget lah dunia ini. Ya, jadi memang sepertinya butuh juga intervensi dari pemerintah dalam bentuk regulasi, menciptakan ruang aman tadi ya, buat di dunia nyata maupun nanti di dunia digital. Baik, Mbak Ayu tadi menyinggung sedikit persoalan patriarki, tapi juga ada beberapa sisi, enggak kok yang jadi korban itu enggak hanya perempuan. Nah, yang dilecehkan misalnya juga laki-laki, nah, kan begitu. Seperti kasus ada salah satu artis ya, dia melecehkan justru laki-laki, bukan seorang perempuan ya. Ada penyanyi dangdut dulu itu kan, yang sempat juga ditolak di beberapa media. Sebenarnya persoalan pelecehan atau kekerasan seksual ini dibentuk dengan kultur ya kan, atau justru memang dia itu hasrat manusia yang kemudian istilahnya cenderung ke sana gitu kan. Itu gimana menurut tanggapan Mbak Ayu itu? Apa memang ada kultur atau justru memang kayaknya hasratnya deh yang perlu dinormalisasi kira-kira gitu. Itu gimana ya? Yang pertama, kultur itu emang udah dari dulu ada gitu kan. Dan kita sama-sama percaya dong kalau kita sama-sama mengamini bahwa masyarakat kita itu masih sangat mengobjektifikasi perempuan kan. Terbukti banyak kasus yang terjadi kekerasan terhadap perempuan masih banyak dan semakin meningkat. Nah, kalau berarti kultur jelas iya kan, menjadi faktor juga gitu kan. Nah, kemudian kalau masalah nafsu atau hasrat gitu kan, ini juga problem juga gitu kan. Ketika kita tidak bisa memanage hawa nafsu kita gitu kan, itu problem loh. Kita ini manusia, kita punya akal, kita punya pikiran, dan kita bisa mengatur emosi kita dan kehendak kita. Kalau ngomongin tentang ayat Al-Quran misalkan yang seringkali dijadikan sebagai landasan ya orang-orang yang memvalidasi kasus kekerasan ini, misalkan An-Nur ayat 30, kalian tuh harus menundukkan pandangan gitu kan. Nah, orang itu melihatnya diputar balik nih, kamu harus menundukkan pandangan laki-laki. Yang disalahkan tetap perempuannya, karena perempuannya padahal Islam itu menyuruh menundukkan pandangan. Itu maksudnya apa? Kita itu punya otonomi atas diri kita sendiri gitu kan, bahwa kita bisa kok mengontrol hawa nafsu kita bisa memanage pikiran kita biar nggak melayang kemana-mana. Meskipun itu melihat cewek yang mohon maaf tidak pakaiannya pendek atau keluar malam, kita bisa mengontrol diri kita, nafsu kita gitu. Maka kalau menurut saya dua-duanya menjadi faktor yang penting ya. Culture juga iya, dan bagaimana seseorang bisa mengontrol nafsunya itu juga berpengaruh banget. Baik. Gitu ya. Berbicara tentang ini ya, mengontrol hawa nafsu ya, ada kemarin sempat viral di media sosial itu di Bali ya kan, orang misalnya jarang berpakaian tertutup, kok informasi persoalan kekerasan seksual nggak seviral kemarin waktu di pesantren. Nah, iya betul. Jadi kan itu kan seolah-olah menggiring opini kita, ternyata penampilan itu juga tidak bisa membuat ruang aman istilahnya untuk perempuan atau kemudian laki-laki gitu ya. Kalau kemudian harusnya dengan melihat penampilan saja, harusnya kan yang di pesantren aman dong, ya kan? Itu gimana tanggapan Mbak Rina? Ya gimana, karena itu loh kata-kata Bang Napi itu loh, kejahatan tidak akan terjadi kalau bukan hanya karena niat pelakunya, tapi adanya kesempatan gitu kan. Kesempatan. Nah, betul. Itu kayaknya tuh obrolan Bang Napi yang kayak gitu tuh kayak sudah melekat di masyarakat gitu loh. Jadi kayak ya kalau nggak ada kesempatan itu ya nggak mungkin akan terjadi gitu. Padahal ya nggak gitu juga. Lagi-lagi saya paling sebel ya kalau kayak gitu ya, kayak menyalahkan korban, menyalahkan kesempatan. Padahal di pondok kurang ketat apa coba? Di pondok kurang tertutup apa gitu loh, sampai adanya relasi kuasa ya. Itu bukan relasi kuasa ya. Ya gimana kalau misal diiming-imingin, ada tahapan-tahapan sampai akhirnya dia berhasil diperkosa itu loh. Itu kan yang paling harus antisipasi oleh semuanya biar hal itu nggak terjadi lagi ya. Lagi-lagi ya nafsu orang-orang itu yang harus kita edukasi biar nggak kayak gitu. Iya. Aku mau tambahin ya. Jadi kan
tadi bahasanya nafsu kan. Nah, kita itu mulai sekarang harus memandang kasus kekerasan seksual itu bukan sebatas karena nafsu aja. Misalkan ada relasi kuasa yang timpang, ada relasi gender yang timpang. Nah, itu juga harus dilihat ya. Ternyata bukan hanya karena nafsu aja, ternyata ya udah dia memang punya kekuasaan, dia menganggap bahwa bawahannya itu adalah miliknya. Akhirnya dia boleh melakukan apapun terhadap bawahannya itu semena-mena, relasi kuasa yang timpang. Gitu. Yang paling sederhana sebenarnya itu bisa nggak sih kita itu dilihat sebagai manusia dan memanusiakan manusia itu loh aja. Itu yang paling penting. Ya kalau misalkan kita dianggap manusia ya tolong dihargai, jangan disakitin gitu kan ya. Betul. Ya, berbicara tentang ini ya, kuasa ya, kuasa. Apalagi hari ini misalnya yang saya sering saksikan di media sosial, bagaimana kemudian kita menuntut agar RUU PKS ya, yang agar segera disahkan. Tapi rupa-rupanya juga ada beberapa partai politik juga ya yang namanya beridentik sama ya dengan rancangan itu kan gitu kan. Menolak. Keislamannya lebih tinggi ya. Iya, itu seberapa urgensi sih sebenarnya persoalan RUU PKS ini disahkan, Mbak. Nah, dalam situasi seperti ini, apalagi misalnya kita kan sudah dibekali hukum agama ya kan, yang saya pikir juga sangat luar biasa gitu kan. Kenapa nggak cukup itu saja? Kenapa harus kemudian ada RUU PKS gitu kan? Saya kira meskipun agama kita kuat tuh aturan-aturan di agama itu juga belum tentu mereka pahami semuanya gitu ya. Terus nggak ada juga yang memperketat itu, kalau nggak dimasukkan ke dalam peraturan oleh pemerintah, itu disahkan oleh pemerintah, itu kayaknya kurang kuat itu. Dan yang menjadi spesial adanya RUU TPKS ini, TPKS ya sekarang namanya, itu adanya perlindungan ke korban. Jadi kita tahu kalau korban itu sering disalahkan kan, sehingga mereka nggak punya perlindungan, nggak bisa difasilitasi, terus nggak bisa ada fasilitas pemulihan itu loh, pemulihan. Karena kan mungkin dia ada gangguan dalam diri ya pasca kejadian itu, butuh secara psikologis terganggu, secara kepercayaan diri tadi, mental dan lain-lain. Nah, tentu itu perlu dibangkitkan kembali, direhab lah ya, direhab. Dan adanya RUU TPKS ini bisa memfasilitasi itu. Dan lagi-lagi yang sering terjadi emang ketika ada kasus kekerasan seksual ya korban yang disalahkan tadi. Baik ya, tapi kayaknya pemerintah ini sering PHP persoalannya. 2 tahun ini ya, ngeselin banget nih. Iya betul, selama 2 tahun saya pikir juga persoalan kasus kekerasan seksual yang nggak berhenti, itu kan terus berjalan. Tapi barangkali juga sembari kita menunggu nih Mbak Ayu ya, persoalan pemerintah harus segera nih mengesahkan. Kira-kira selama dalam masa penantian ini apa sih yang kemudian barangkali mitigasi lah ya, atau perlindungan diri yang kemudian bisa kita lakukan selama menunggu disahkannya undang-undang TPKS, Mbak ya? Iya. Apa ya? Jadi gini ya, kalau menurut aku, berapapun banyaknya regulasi yang mengatur, kalau memang edukasi itu tidak dilakukan di masyarakat ya bakalan sama aja gitu kan. Maka teman-teman yang udah punya akses untuk mendapatkan edukasi ya tentang kesetaraan ini ya, mari kita sebarkan kepada yang lain gitu kan. Nah, tadi ya harapan besar terhadap RUU ini sebenarnya adalah perspektif korban gitu loh, yang ingin didapatkan. Banyak aturan memang, tetapi apakah aturan itu mengakomodir kepentingan korban gitu kan? Apakah itu bisa memenuhi kebutuhannya korban, hak-haknya korban, pendampingan gitu kan? Nah, apakah itu bisa memenuhi aturan-aturan yang lain? Itu kan nggak bisa. Maka RUU PKS ini yang benar-benar kita harapkan adalah karena di sini menggunakan perspektif korban. Nah, karena memang sekarang ya dalam masa penantian yang panjang dan nggak tahu kapan ini, apa yang bisa kita lakukan? Pertama tadi mungkin edukasi itu benar banget harus kita menggerakkan terus gitu kan. Nah, kemudian kita juga bisa membuat semacam SOP lah ya, SOP buat teman-teman yang mungkin di organisasi atau di lembaga-lembaga tertentu. Nah, itu aja gitu loh, dioptimalkan gitu. Kalau semama udah ada SOP-nya ya ditegakkan. Kayaknya banyak ya lembaga-lembaga di kampus, di organisasi-organisasi yang sudah punya aturan serupa gitu kan untuk melindungi korban. Nah, itu dioptimalkan. Nah, kalau semua belum ada ya bisa dimulai ditambahin, atau misalkan organisasi yang belum ada ya dibuat gitu, dirancang.
itu lebih simpel menurutku, dan kesepakatan yang didapatkan juga mungkin lebih banyak karena kan kelompoknya lebih kecil tuh, bukan masalah negara banget kan yang gede gitu kan, tapi kalau organisasi kecil tuh bisa memulai. Ini satu kata jadi ramein gitu ya. Diramein ya. Padahal di DKI Jakarta udah bikin sendiri ya tentang itu. Kayaknya pemerintah yang lain di kelas daerah atau provinsi bisa mengadopsi ya harusnya ya. Atau di kelas-kelas kecil, lembaga-lembaga atau lembaga pendidikan itu bisa menyesuaikan sendiri-sendiri gitu kayaknya. Betul. Tapi ya berbicara SOP misalnya di lembaga-lembaga tertentu, tapi memang kadang lembaga tertentu itu cuci tangan ketika memang istilahnya orang-orang yang ada di lembaga terkait misalnya dia menjadi pelaku kekerasan seksual. Dan memang sepertinya ini ada di semua struktur. Kemarin misalnya ada di institusi negara juga ada persoalan pelaku, kemudian juga di institusi pendidikan juga ada. Biasanya kan di label itu Mbak, oknum ya. Pelakunya adalah oknum. Seharusnya mereka ini kan menjadi garda terdepan persoalan mengedukasi kekerasan seksual. Maka apa sih sebenarnya institusi-institusi terkait itu dia justru kemudian menutupi pelaku ya, dan kadang juga cenderung menyalahkan korban. Seperti misalnya ada yang nggak lolos yudisium lah, ya kan, ada yang nggak lolos yudisium, maupun dengan misalnya menggunakan diksi yang itu menyembunyikan atau masih mengamankan institusinya. Itu kenapa fenomena itu terjadi? Oke, gini sebenarnya ya, ini ada hubungannya dengan humas ya atau ke-PR-an atau cara menjaga reputasi atau citra perusahaan atau lembaga. Memang kalau misalkan perspektif humas, misalkan untuk melindungi citra perusahaan atau lembaga itu mungkin hal-hal yang seperti itu rentan dilakukan karena mereka menganggap bahwa citra baik perusahaan itu ya jangan sampai ada kelakuan yang tidak baik di dalamnya. Tapi kalau udah terjadi dan memang sudah terjadi, gimana mereka menutupi? Harusnya kan malah mengkonfirmasi ya, atau gimana caranya bisa memposisikan atau memediasi secara benar lah, atau kalau misalkan korban itu ada yang perlu dibantu, ada yang perlu difasilitasi, baiknya itu difasilitasi. Justru harusnya itu yang ditampilkan ya saya kira. Tapi orang-orang itu malah sibuk untuk menutupi agar tidak ada tercoreng nama baik. Harusnya kalau udah tercoreng ya diantisipasi, tinggal gimana nih krisis problemnya apa setelah krisis itu. Tapi orang-orang sibuk untuk jangan sampai berita buruk itu keluar. Salah udah keluar mau dibentuk kayak gimana lagi. Apalagi sekarang eranya sosmed, dan orang-orang lupa bahwa humas itu aktivis. Jadi sebenarnya ada definisi humas itu juga seorang aktivis. Jadi harusnya orang-orang itu menggunakan critical thinkingnya sebagai aktivis yang juga bisa membela orang-orang yang sedang dalam posisi yang kurang baik itu. Nah, saya pikir di semua lembaga melupakan hal itu. Jadi orang-orang sibuk untuk menutupi keburukan nama itu dengan menyetop pemberitaan. Harusnya bukan itu, tapi harusnya ada problem krisis setelahnya itu loh. Krisis handling problem. Jadi sebenarnya ya kalau misalnya terjadi kasus seperti itu ya kita memihaknya korban. Harusnya ya udah jujur aja, emang itu kan bukan salah institusi ya, tapi oknum di dalamnya. Harusnya bilang aja kalau memang itu institusinya kurang luput dari penglihatan, tapi ada sanksi yang jelas diberikan kepada pelaku, kemudian juga ada fasilitas untuk rehabilitasi bagi korban. Itu kan malah lebih gentle ya, lebih sisi humanitas yang dikedepankan, itu justru akan menambah citra baik dari perusahaan tersebut. Tapi orang-orang lupa di situ. Iya. Itu ya kadang ya sukanya tuh fakta itu juga terbalikkan gitu. Mereka sibuk menutupi itu padahal udah jelas-jelas bakal bocor itu. Ini Mbak, kalau kita berbicara keberpihakan terhadap korban, apa sih yang kemudian sudah dilakukan oleh negara dengan kasus yang sebanyak ini ya kan, persoalan kekerasan seksual khususnya yang menimpa perempuan dan anak. Apa sih yang kemudian hal-hal yang harus penting untuk kemudian negara lakukan hari ini sebelum nanti harus dipasang untuk mengeluarkan RUU ya, untuk mengesahkan RUU TPKS ya. Itu apa sih sebenarnya Mbak? Biar kemudian korban ini ya dia bisa kembali lagi ke masyarakat gitu. Ya kalau misalkan pemerintah aja nggak bisa diharapkan, ya kita nggak usah berharap pada pemerintah ya sebenarnya ya. Ya dari kita aja yang apa yang bisa kita perbuat untuk meminimalisir ini agar tidak terjadi. Tadi kan udah tahu problemnya, pertama emang kultur patriarkis udah banyak dan itu menjadi PR kita bersama. Kemudian mental patriarkis itu bukan dimiliki oleh laki-laki aja ya, perempuan juga. Jadi ibu-ibu juga sukanya kalau masalah
kekerasan itu loh, pemerkosaan dalam rumah tangga itu paling anti tuh kayak ibu-ibu yang paling nggak mungkin gitu. Ya kayaknya semua saling sama-sama lah, ini menjadi urusan kita bersama, jadi bersama-sama harus melakukan apa yang kita bisa. Kalau kita bisanya pembelaan advokasi ya gitu yang kita lakukan, tapi kalau nggak bisa ya cukup mengedukasi, atau paling nggak yang paling sederhana sekali bagi kita sebagai manusia, gak usah menyalahkan korban emang kalau nggak tahu masalahnya gitu kan, nggak nambah-nambahi keribetan kekerasan ini gitu loh. Iya, saya coba baca-baca juga di media ya, jadi Mbak Ayu ini sepertinya juga cukup punya pengalaman ya dalam hal mengadvokasi. Kemarin misalnya yang terjadi di Kota Malang ya kan, yang kemudian tapi memang pelakunya sama-sama anak-anak ya kan, kemudian korbannya juga sama-sama anak-anak. Kalau misalnya ada nggak istilahnya mungkin kesulitan-kesulitan dalam hal mengadvokasi kemarin yang sempat dilakukan oleh Mbak Ayu? Kesulitan dalam mengadvokasi ya, mungkin karena ini sih sebenarnya. Misalkan lembaga ya, misalkan polisi gitu kan, apa sih namanya? Sorry. Misalkan kita pengen mendapatkan data nih, karena biasanya petugas-petugas ini mereka itu menutupi gitu kan, menutupi kasusnya atau bahkan tidak ditujukan kebenarannya ke publik. Nah itu kritik banget sih, karena memang kita nggak boleh denial ya, kalau seumpama kasusnya seperti ini ya harus disampaikan apa adanya gitu sih. Nanti malah perspektif dari masyarakat yang melihat itu kan malah beda-beda gitu kan. Itu aja sih keterbukaan dari lembaga-lembaga pemerintahan, mungkin itu bisa lebih transparan lagi kalau menangani kasus seperti ini. Dan juga ini PR banget sih, kita harus bisa mewujudkan ya mekanisme pelaporan yang berperspektif korban. Kadang itu kan banyak ya, misalkan korban kemudian pada saat diinterogasi atau ditanya-tanya itu justru memojokkan gitu. Nah itu jangan sampai terjadi lagi lah hal semacam itu PR banget buat kita. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Baik terkait istilahnya pelecehan seksual ya kan, kemudian kekerasan seksual. Ini saya lihat memang ini nggak hanya kemudian fenomena yang baru-baru ini, yang mungkin viral sekarang karena media sosial. Ini adalah kasus yang memang sudah cukup lama ya kan. Yang kemudian kira-kira langkah strategis yang berkelanjutan agar kekerasan seksual ini ya, dan kemudian pelecehan seksual ini agar tidak terjadi lagi di masyarakat. Mungkin nanti gantian bisa dari Mbak Rina atau Mbak Ayu, biar kemudian juga pemirsa bisa istilahnya antisipasi persoalan kekerasan seksual. Monggo Mbak Ayu dulu. Iya. Gini, jadi kita harus sama-sama istilahnya mengamini bahwasannya memang upaya atau perjuangan mewujudkan ya atau menghadirkan keadilan bagi korban itu sangat sulit sekali ya kan. Maka lagi-lagi yang harus kita lakukan adalah kita harus bekerja sama ya, kita bareng-bareng gitu loh, kita bangun komunikasi jejaring yang kuat, kemudian kita upayakan bagaimana kasus kekerasan ini bisa setidaknya berkurang lah kasus-kasus yang terjadi gitu kan. Nah kemudian cara yang efektif mungkin ketika kita bersama korban atau kita mendampingi korban ya, kita harus belajar mengedepankan empati ya. Kita berperspektif korban dulu, kita dengarkan misalkan teman kita gitu atau keluarga kita dengarkan dengan baik, kemudian kita tidak memberikan wejangan ya, seakan-akan itu menasihati tapi sebenarnya itu mengarah kepada victim blaming gitu kan. Itu banyak banget gitu, kita nggak tahu bagaimana perasaannya, tapi kemudian kita sok-sokan menasihati, padahal sebenarnya itu kamu menyalahkan. Kamu malah menyalahkan. Nah itu kita harus belajar berempati kepada korban dan juga berempati. Ya betul, sebagai teman, sebagai keluarga ya, kita ini adalah harapan satu-satunya oleh korban ini gitu, maka jangan sampai kita mengecewakan korban. Itu aja sih kalau dari aku. Apalagi sampai korbannya bunuh diri ya, itu kayak kita kecolongan banget ya. Betul. Jadi itu kan kurang pendampingan juga ya. Betul, nggak ada yang tahu juga. Nah kalau dari saya itu sebenarnya kalau misalkan dari Ayu sudah sangat rigid ya, bahkan tadi kita udah membahas dan kita berharap pada pemerintah yang nggak mengabulkan ya sampai sekarang ini di PHP. Yang terpenting ya bagi teman-teman semuanya, saya pikir kita jadi orang yang benar aja deh sebagai manusia. Kalau kita udah benar bisa memperbaiki diri kita sendiri, saya yakin banyak kasus-kasus yang seperti itu tuh nggak ada, kejahatan apapun tuh nggak ada. Ya udah kita benerin diri dulu aja, paling nggak kita itu ya bisa memanusiakan manusia itu tadi, itu hal sederhana yang sebaiknya kita semua pelajari.
ya nggak menyalahkan orang lain, ya nggak ngasih kekerasan ke orang lain, nggak melakukan caci maki dan lain-lain, itu semua berlaku buat semuanya kok. Jadi orang yang bener dulu aja lah, dan bisa memanusiakan manusia gitu. Siap, iya. Baik, sebenarnya cukup singkat perjumpaan kita, pemirsa Padang Masar, sahabat Padang Masar. Barangkali sharing-sharing kita cukup sampai di sini dulu. Jadi pada intinya kekerasan seksual ini adalah sudah terjadi dan sudah sejak lama. Tapi memang tadi yang menjadi beberapa catatan dalam mengatasi persoalan kekerasan seksual ini dan kemudian pelecehan seksual, cobalah kemudian kita berperspektif korban. Yang kita lihat adalah korban dan kemudian memunculkan empati kita agar kemudian korban ini dia nggak merasa sendirian dalam kemudian mengatasi persoalan yang menimpa dirinya. Kita dampingi mereka sampai kemudian mereka nanti kembali ke kultur masyarakatnya. Tapi yang perlu menjadi catatan juga persoalan kultur ini bukan kultur patriarki ya. Kultur patriarki ini di mana misalnya kelas laki-laki yang lebih diunggulkan dalam perempuan. Jadi itu sudah selesai sebenarnya juga dalam persoalan agama, dan saya pikir semua laki-laki dan perempuan itu mempunyai kedudukan yang sama. Dan yang paling penting juga pesannya dari Mbak Rina sama Mbak Ayu, segera sahkan RUU TPKS ya, jangan hanya tambah T-nya tapi segera disahkan undang-undangnya. Oke ya, terima kasih Mbak Rina, sama-sama. kemudian Mbak Ayu, semoga nanti kita bisa bersua kembali di acara-acara selanjutnya di komunitas Padang Masar. Amin. Baik, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Bye bye.